Waalaikumsalam yang, silahkan yang. Bagaimana keadaanmu, cucuku? Alhamdulillah yang, dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi mohon maaf untuk beberapa hari ini saya belum bisa memasuki hutan kembali yang. Tidaklah menjadi sebuah masalah bagiku. Akan tetapi kedatangan saya hanya ingin memberimu sekedar peringatan dan memperjelas sedikit tentang batu cahaya itu, cucuku. Baiklah yang, dengan senang hati yang, saya akan mendengarkannya. Silahkan yang, sampaikan saja yang. Dan mohon maaf sebelumnya, kemarin saya sempat bertemu dengan saudara dari jenengan yang. Beliau bernama Syekh Al-Idris. Apakah itu benar yang? Allahu Akbar. Ya, beliau adalah sahabatku. Beliau adalah Syekh yang sangat mulia. Dan alhamdulillah sekarang beliau bisa menggapai sedikit cita-citanya. Itu pun dirinya berkata bahwa dengan bantuan dari batu cahaya itu, cucuku. Ya, benar sekali yang. Beliau menceritakan dari sejak pertama beliau melihat ataupun merasakan energi yang dipancarkan dari batu cahaya itu, dan sampai sekarang beliau kemarin sudah melihatnya yang wujud dari batu cahaya, dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwasannya batu ini sangatlah indah. Akan tetapi ketika saya tawarkan untuk beliau memilikinya, beliau menolak yang. Sudah pasti beliau menolak. Karena apa? Dia tidak ingin menjadi makhluk yang bergantung kepada sebuah benda. Akan tetapi beliau hanya mengagumi dan merasakan apa manfaat serta kegunaan dari batu cahaya itu. Ya, benar sekali yang. Baiklah yang, jika seperti itu silahkan. Katanya jenengan ingin menyampaikan sedikit pesan ataupun peringatan untuk diriku ini yang. Silahkan yang. Baiklah, kita mulai saja tentang batu cahaya itu. Karena sejatinya batu itu adalah simbol dari kebenaran dan keadilan, cucuku. Batu itu harus sampai kepada orang yang tepat, orang yang memiliki hati yang bersih serta niatan yang baik. Namun di dunia ini tidak semua orang memiliki hati yang bersih serta niat yang baik. Ada banyak orang yang memiliki hati yang kotor serta niatan jahat. Mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Oleh karena itu, dirimu harus berhati-hati dalam menjaga batu cahaya itu, dan jangan biarkan batu itu jatuh ke tangan orang yang salah. Jangan pula biarkan batu itu digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Dirimu juga harus mengingat bahwa watak manusia itu sangatlah beragam. Ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Ada orang yang memiliki hati bersih dan ada pula yang memiliki hati yang sangat kotor. Namun dirimu jangan pernah berputus asa.
Jangan pernah kehilangan harapan, karena di tengah-tengah kekacauan dan kejahatan masih ada orang-orang yang baik dan memiliki hati yang bersih. Oleh karena itu, dirimu harus terus menjaga batu cahaya dengan baik. Kau harus terus menggunakan kekuatan batu itu untuk tujuan dan yang baik. Dan dirimu harus terus berharap bahwa suatu hari nanti dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih adil. Cucuku, saya ingin menyampaikan sedikit pesan dari leluhur pemilik batu cahaya itu, di mana pesan itu adalah barang siapa yang memiliki batu ataupun memegang serpihan batu cahaya, maka niscaya orang tersebut akan selalu diliputi keberkahan. Keberkahan itu akan menyertai mereka dalam setiap langkah dan tindakan mereka. Dan suatu saat akan tiba waktunya batu cahaya itu pasti memberi syafaat dan manfaat yang luar biasa. Ketika batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, maka itu adalah tanda bahwa batu itu siap untuk memberi manfaat yang sangat besar. Akan tetapi, kau harus ingat bahwa keberkahan dan manfaat itu tidak akan datang dengan sendirinya. Dirimu harus berusaha dan berdoa dengan tulus untuk mendapatkan keberkahan dan manfaat itu. Dan jangan lupa bahwa batu itu bukanlah milik dirimu ataupun siapapun nanti yang memegangnya. Bukan milik kalian. Batu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian hanya sebagai pengemban amanah itu. Saya ingin bertanya kepada dirimu, cucuku, apakah batu itu sudah ada yang memilikinya? Allahu Akbar. Sampai saat ini, alhamdulillah, sudah ada dua orang yang ingin memiliki serpihan batu ini, dan saya berikan kepada mereka yang alhamdulillah. Jika seperti itu, walaupun hanya dua, akan tetapi di sini saya hanya ingin mengingatkan mereka bahwa kita semua harus merenungkan kembali tentang apa tujuan hidup kita di dunia. Apakah kita hidup hanya untuk mengejar kesenangan dan kekayaan duniawi? Atau apakah kita hidup untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya? Kita semua harus ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan meninggalkan semua yang kita miliki di dunia ini, termasuk batu cahaya ini, harta kita, tahta, dan bahkan keluarga kita. Yang akan kita bawa ke dalam akhirat hanyalah amalan kita, baik ataupun buruk. Maka dari itu, kita harus selalu fokus mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Marilah kita semua
meninggalkan semua yang dapat memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesombongan kita, kekikiran, dan bahkan kebencian kita. Marilah kita ingat bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu mendengarkan semua doa-doa kita, selalu melihat apa yang kita lakukan, dan selalu siap untuk membantu kita ketika kita semua membutuhkannya. Maka jangan kita ragu untuk terus berdoa kepada Allah, untuk meminta pertolongannya, dan untuk meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita, karena Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Pembantu. Baiklah insya Allah akan saya sampaikan pesan ini kepada mereka yang telah memiliki pecahan batu cahaya ini. Belum sampai di situ cucuku, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu syafaat. Syafaat berarti sebuah pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh batu cahaya kepada manusia yang memegang ataupun berada di dekatnya. Syafaat ini dapat berupa pertolongan dalam menghadapi kesulitan, bantuan dalam mencapai tujuan, ataupun perlindungan dari mara bahaya. Sedangkan manfaat berarti kebaikan ataupun hasil yang diperoleh dari batu cahaya. Manfaat ini dapat berupa kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, atau kekayaan spiritual. Jadi, ketika batu cahaya mengeluarkan cahaya yang sangat terang, itu berarti bahwa batu itu siap untuk memberikan syafaat dan manfaatnya yang sangatlah luar biasa kepada siapapun yang memegang batu itu, dan bahkan kepada mereka yang berada di sekitar batu cahaya itu. Karena di sini syafaat dan manfaat juga dapat berarti pertolongan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena dalam Islam, syafaat adalah hal yang penting di mana orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nabi, rasul, dan dapat memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, mereka yang memegang ataupun memiliki batu cahaya harus pula melakukan sebuah kewajiban, yaitu sedekah. Karena sedekah adalah ibadah yang paling mulia dan paling dekat dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bukan tentang memberikan harta ataupun uang, tapi tentang memberikan sebagian dari diri kita untuk kebaikan orang lain. Sedekah adalah tanda bahwa kita memiliki hati yang bersih serta niat yang baik. Sedekah adalah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah kita semua terima. Sedekah juga berarti cara kita untuk membersihkan diri kita dari sifat kikir dan tamak. Sedekah membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih peduli
dengan kebutuhan orang lain. Tapi sedekah bukan hanya tentang memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah juga tentang memberikan sesuatu kepada diri kita sendiri. Sedekah membuat kita lebih sabar, lebih syukur, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ragu untuk bersedekah. Janganlah kita ragu untuk memberikan sebagian dari diri kita untuk kebaikan orang lain. Karena sedekah adalah ibadah yang paling mulia dan paling dekat dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sedekah bukan hanya tentang jumlah yang kita berikan. Sedekah tentang niat yang kita miliki dan tentang bagaimana kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang bersih dan tulus. Di dunia ini, ibadah bukan hanya tentang melaksanakan ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa, dan zakat. Ibadah adalah tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepada Allah. Ibadah adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu, harta, dan kemampuan kita untuk mencari keridhaan Allah. Ibadah adalah tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Ibadah juga tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih dekat dengannya. Ibadah adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan kita. Maka ibadah bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukannya. Ibadah bukan hanya tentang bentuk, tapi juga tentang isi. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup kita dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menggunakan waktu, harta, dan kemampuan kita untuk selalu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus kalian ingat bahwasanya ibadah adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Ibadah adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Maka mari kita terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Di sini, saya hanya ingin memberi sedikit peringatan untuk dirimu dan kepada siapapun yang nantinya memiliki batu cahaya. Ingatlah
Batu cahaya ini bukan sekedar benda yang memiliki kekuatan luar biasa. Batu ini adalah simbol dari kebenaran dan keadilan. Batu ini adalah peringatan bagi kita untuk selalu mengingat tentang sedekah dan ibadah. Karena di sini sedekah dan ibadah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sedekah adalah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, dan ibadah adalah cara kita untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki batu ini harus selalu mengingat tentang sedekah dan ibadah. Harus selalu ingat untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, dan harus selalu ingat untuk menjalin hubungan kepada Allah. Jangan pernah kalian lupa bahwa batu cahaya ini bukan milik kalian. Batu ini adalah amanah dari Allah, dan kalian hanya sebagai pengemban amanah itu. Dan ada lagi pesan yang ingin kusampaikan kepada mereka semua. Pesan itu adalah tentang sabar dan keikhlasan hati. Sabar dan keikhlasan hati adalah dua hal yang sangat penting untuk menjalani hidup kita. Tanpa sabar dan keikhlasan, kita tidak akan pernah bisa mencapai apa tujuan kita. Karena di sini sabar adalah kemampuan untuk menunggu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Sabar adalah kemampuan untuk menghadapi sebuah kesulitan dan tantangan dengan tegar dan tidak pernah menyerah. Sedangkan keikhlasan hati adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Keikhlasan hati adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan hati yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh niat yang tidak baik. Oleh karena itu, kalian semuanya, saya ingin mengingatkan kalian untuk selalu sabar dan memiliki keikhlasan hati dalam menjalani hidup ini. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan niat yang tidak baik. Ingatlah bahwa sabar dan keikhlasan hati adalah sebuah kunci untuk mencapai tujuan kita, serta sabar dan keikhlasan hati adalah kunci untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kalian semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua dalam urusan untuk menjalani hidup kalian masing-masing. Baiklah cucuku, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu, dan saya ingin kau melanjutkan kembali perjalananmu. Datanglah menuju ke tempat kemarin kau datang, karena disitulah ada sedikit hal yang harus kau kuak dan kau luruskan pula. Mohon maaf jika kemarin sahabatku ataupun saudaraku Syekh Al-Idris datang dan beliau hanya ingin berjumpa dengan dirimu, sehingga dirimu tidak bisa untuk melanjutkan perjalananmu demi menguak apa yang ada di hutan itu. Baiklah ya,
tidak menjadi sebuah masalah, karena dengan bertemu dengan beliau Syekh Al Idris, Eyang Syekh Al Idris ya, saya juga mendapat sedikit pencerahan ataupun bimbingan ya tentang sebuah cita-cita yang harus selalu kita perjuangkan. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas semua wejangan dari jenengan serta peringatan-peringatan yang harus kita ingat dalam hal memegang batu cahaya ini ya. Sampaikan pula salam saya dan salam dari semua yang sudah memiliki batu cahaya untuk para leluhur pemilik batu cahaya ini. Insya Allah yang kami akan memegang ataupun menggunakan batu ini di jalan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah cucuku, insya Allah pula akan saya sampaikan jikapun saya bertemu dengan beliau, para leluhur pemilik batu cahaya itu. Silahkan kau lanjutkan kembali istirahatmu. Mohon maaf jika kedatanganku tidak tepat waktu ataupun mengganggu waktu istirahatmu cucuku. Tidak masalah yang. Saya malah senang jenengan mau datang ke tempatku. Akan tetapi apakah jenengan mau beristirahat ataupun masuk ke dalam rumahku? Tidak cucuku. Cukup di depan rumahmu ini. Insya Allah lain waktu saya akan datang kemari lagi. Saya merasa sedikit sejuk berada di sini. Akan tetapi saya melihat kau memiliki beberapa peliharaan. Kau memiliki burung-burung. Benar sekali yang itu adalah burung merpati ataupun burung darat. Ya, untuk hiburan saya yang ketika saya lagak logok ataupun tidak ada waktu di sore hari, saya paling bermain burung ya. Baiklah cucuku, mungkin hanya itu. Silahkan kau lanjutkan kembali waktumu, dan saya akan kembali ke tempatku. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, tadi pesan-pesan dari Eyang Syekh Komar. Alhamdulillah, ini udah tengah malam saya dikagetkan dengan kedatangan beliau ya. Tapi tidak apalah, ini sedikit bermanfaat, bahkan banyak sekali manfaatnya teman-teman. Jadi tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Dan ini saya tidak berangkat dikarenakan cuaca dingin banget ini tadi. Ini saya masih di sebelah rumah saya ini, saya masih di rumah. Tapi malah beliau yang Syekh Komar yang datang kemari. Alhamdulillah. Jadi beliau juga bisa main ke tempat saya ya. Jika seperti itu mungkin ini saya nanti besok malam saya akan bergegas datang lagi ke salah satu hutan ya. Katanya ada salah satu pelencengan seperti itu. Apa mungkin di hutan itu yang telah terjadi di sana, saya pun tidak tahu pastinya ya. Akan saya coba memasuki hutannya dan saya kuak jikapun saya bisa. Mungkin saya akhiri video dari saya teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.